Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini setelah libur Ramadan kemudian beberapa pekan, malam ini kembali kita duduk di rumah bekam untuk thalabul ilmi. Karena ini permulaan kembali kita bermajlis ilmu, maka pembahasan di malam hari ini kita akan menjelaskan tentang pentingnya menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seorang sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau pernah dinasihati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aba Dzar, la an taghduwa fata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'atin wala an taghduwa fata'allama baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairun min an tusalliya alfa rak'atin." Kata Nabi SAW, "Wahai Aba Dzar, jikalau engkau keluar dari rumahmu dalam rangka mempelajari satu ayat dari kitab Allah, itu lebih baik bagimu dibandingkan salat 100 rakaat. Dan kalau engkau keluar dalam rangka mempelajari baban satu bab dari ilmu, diamalkan ataupun tidak diamalkan, itu lebih baik daripada engkau salat 1000 rakaat." Dari pernyataan Nabi SAW kepada Abi Dzar di sini menunjukkan bahwa ilmu itu jauh lebih mulia dibandingkan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Karena memang ibadah itu sendiri tegak karena ilmu. Orang tidak mungkin mampu melaksanakan salat tanpa ilmu pengetahuan. Orang tidak bisa melaksanakan puasa, haji dan yang semacamnya kalau tidak didasari dengan ilmu. Makanya ilmu itu wasilatun ala kulli fadilah. Dia sebuah wasilah kita mendapatkan fadilah besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW sangat senang kalau ada sahabat yang datang menemuinya kemudian belajar. Di zaman Rasul ada seorang sahabat namanya Safwan ibn Asal radhiyallahu anhu. Satu hari Safwan ini datang kepada Nabi SAW. Kemudian Rasul SAW bertanya, "Apa maksud kedatanganmu kemari?" Maka Safwan ibn Asal mengatakan, "Inni ji'tu atlubul ilma." "Ya Rasul, aku datang menemuimu dalam rangka belajar. Aku ingin belajar ilmu." Maka Nabi SAW langsung bahagia, bangga dengan Safwan dan mengatakan, "Marhaban li talibil ilmi." Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Lianna talibal ilmi la takhuffuhul malaikatu wa tadhulluhu bi ajnihatiha
thumma yarkabu ba'dukum ba'dha hatta yablughu as-samaa'a dunya. Karena sesungguhnya para penuntut ilmu itu menjadikan para malaikat membentangkan sayap-sayap mereka. Kemudian satu malaikat menopang malaikat yang lainnya sampai mencapai langit dunia. Lihat bagaimana kebanggaan Nabi SAW dengan para penuntut ilmu. Makanya hani'an li talabil ilmi. Beruntunglah anda kalau masih datang ke majlis ilmu, karena ini majlis yang sangat dibanggakan Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala ketika memberikan catatan kepada ayat wa qul rabbi zidni ilma, Fakul Rabb wa kul Rabbi zidni ilma, dan katakan wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu pengetahuan. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan sesuatu selain daripada ilmu. Kalau di sana ada sesuatu yang jauh lebih mulia dibandingkan ilmu, umpamanya harta, popularitas, kehormatan, pangkat dan jabatan, tentu Allah Subhanahu wa taala akan mengatakannya kepada Nabi. Tetapi karena tidak ada yang lebih mulia dibandingkan ilmu, maka Allah katakan faqul rabbi zidni ilma. Ya Allah katakan, ya Muhammad katakan, Rabbi ya Rabb zidni, tambahkan kepadaku ilmu. Makanya para ulama apabila mereka meminum air Zam-Zam, maka disunnahkan berdoa meminta tambahan pengetahuan. Karena air Zam-Zam itu ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Orang yang meminum air Zam-Zam itu akan mengabulkan para peminumnya. Maka sunnah hukumnya ketika meminum air Zam-Zam minta tambahan ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala juga yang mengatakan tidak sama orang yang duduk di majlis ilmu dengan orang yang duduk di luar majlis ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Ya tidak sama. Tidak akan sama orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar. Yang lebih hebat lagi adalah ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, perkataan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Ta'allamul ilma, belajarlah ilmu. Fa inna ta'allumahu lillahi khasyah. Karena mempelajarinya karena Allah Subhanahu wa taala akan menimbulkan perasaan takut. Khasyah dengan khauf itu berbeda. Karena walaupun sama-sama maknanya secara bahasa Indonesia, sama-sama takut. Khauf takut, khasyah juga takut. Tetapi khasyah berbeda dengan khauf. Karena khasyah adalah takut yang diiringi dengan pengetahuan. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang yang betul-betul takut kepada Allah, merekalah orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan. Karena orang-orang yang memiliki ilmu tahu apa yang ditakutkan. Sementara orang yang tidak punya ilmu tidak paham apa yang ditakutkan. Makanya orang-orang yang banyak terjerumus kepada kemaksiatan itu mereka orang-orang jahil. Karena mereka tidak tahu bahwa itu sebuah keharaman. Kemudian kata beliau, wa talabahu ibadah, wa talabahu ibadatun, dan menuntut atau mencarinya sebuah ibadah. Jadi dengan melangkahkan kakinya antum dari rumah ke tempat ini, itu sudah dinilai ibadah. Setiap langkahnya berpahala. Wa mudarasatahu tasbihun, dan mempelajarinya adalah tasbih.
dalam rangka mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Wal bahtsu anhu jihad, dan Anda mencari ilmu ke sana kemari itu dianggap jihad. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala takdirkan di dalam mencari ilmu kemudian meninggal dunia, maka kita dihukumi para mujahidin. Karena talabul ilmi kal mujahid fi sabilillah. Wa muta'allimuhu kuburahum. Wa ta'limuhu lima la ya'lamhu sadaqah. Dan kalau kita mengajarkan kepada orang yang tidak tahu, maka itu dianggap sedekah. Wa badlahu li ahlihi qurba. Dan kalau kita amalkan, maka ilmu itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal anis fil wuhdah, dan ia adalah teman di saat kita sendirian. Lihat bagaimana semua aktivitas ilmu itu luar biasa. Masuk kepada bab khasyah, dan khasyah adalah salah satu amalan hati yang paling agung. Masuk kepada bab tasbih, masuk kepada bab jihad, masuk kepada bab sedekah, masuk kepada bab qurbah, dan begitu seterusnya. Menunjukkan bahawa semua liputan ilmu itu bernilai keistimewaan. Maka tidak ada ruginya orang yang melangkahkan kaki ke majlis ilmu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada seorang alim namanya Abdullah ibnu Mubarak. Seorang alim min ulama'il Khurasan. Ketika Abdullah ibn Mubarak ini bertandang atau datang ke sebuah kota namanya Raqqah. Ada kota namanya Raqqah, di situ ada istana yang didiami oleh seorang khalifah yang bernama Harun ar-Rasyid rahimahullahu taala. Lah kedatangan Abdullah ibn Mubarak ini disambut oleh masyarakat Raqqah dengan sambutan yang luar biasa. Karena tahu bahawa dia seorang alim dari ulama-ulama dunia. Ketika datang ke kota Raqqah, maka semua manusia mereka berlari menyambut Abdullah ibn Mubarak, sehingga sebagian mereka ada yang putus sandalnya saking memuliakan para ulama. Lah ketika manusia heboh dari mana-mana datang sehingga debu bertebaran di mana-mana, istri daripada Harun ar-Rasyid ini kaget, ada apa di sini? Kenapa manusia bergaduh? Ribut di mana-mana, berkumpul kemudian mengelilingi orang asing yang baru datang. Maka istri Harun ar-Rasyid bertanya kepada para pengawal kerajaan yang ada dalam istana, ada apa manusia ini? Maka sebagian mereka mengatakan, sesungguhnya telah datang kepada kita alimun min ahlil Khurasan. Telah datang kepada kita seorang alim dari negeri Khurasan. Yuqalu lahu Abdullah ibn Mubarak. Namanya Abdullah ibn Mubarak. Dari sini istri Harun ar-Rasyid geleng-geleng kepala, kemudian mengatakan, hadza wallahil malik. Demi Allah, sesungguhnya orang itulah raja yang sesungguhnya, penguasa yang sesungguhnya. Kenapa? La mulka Harun ar-Rasyid alladzi la yajtami'un nas illa bisyurati wal a'wan. Tidak seperti kekuasaan Harun ar-Rasyid, di mana yang berkumpul menghadapnya mereka adalah para pengaman ataupun para menteri-menterinya saja. Lihat bagaimana kedudukan seorang alim di masa itu, melebihi kedudukan seorang khalifah, dimuliakan luar biasa. Apa yang menjadikan Abdullah ibn Mubarak dimuliakan oleh ribuan masyarakat di zaman itu melebihi sang khalifah? Karena ilmu yang membuat dia mulia. Ilmulah yang mengangkat Abdullah ibn Mubarak sehingga dihargai dan dimuliakan di zaman itu. Itulah yang dikatakan tidak sama orang yang alim dengan orang yang tidak alim. Bahkan Ibrahim ibn Harb rahimahullahu ta'ala pernah menceritakan tentang biografi seorang alim namanya Atha ibn Abi Rabah. Atha ibn Abi Rabah ini seorang alim dari ulama Makkah.
Di zamannya tidak ada yang boleh berfatwa kecuali dia. La yuftin nas illa Ata. Tidak boleh memberikan fatwa kepada manusia kecuali Ata. Kata Ibrahim ibn Harb, dia mengatakan, kana Ata rajulan abdan mamlukan limra'ati fi Makkah. Sesungguhnya Ata ini seorang laki-laki, seorang hamba sahaya bagi seorang wanita dari penduduk Makkah. Wa kana rajulan aswadan wa a'rajan wa a'waran wa umya fi akhir hayati. Kata beliau, Ata ini seorang laki-laki yang berkulit hitam legam. Dan dia pincang, a'raj. Bukan hanya itu saja, dia pun a'war. Sebelah matanya tidak mampu memandang, bahkan buta di akhir hayatnya. Itulah Ata bin Abi Rabah. Tetapi ketika dimerdekakan oleh tuannya, dia menangis. Karena dia orang cacat. Kalau seandainya dimerdekakan hidup sendiri, dia tidak bisa menghidupi diri. Maka dia mengadu kepada ibundanya. Kata ibundanya, duduklah kau di Masjidil Haram. Lah ketika itu Masjidil Haram penuh dengan para ulama. Subhanallah. Ketika para ulama banyak yang meninggal di Masjidil Haram, maka ilmunya diserap oleh Ata bin Abi Rabah ini. Sehingga ketika itu tidak ada orang alim melebihi Ata. Bahkan manusia menganggap tidak ada orang yang boleh berfatwa kecuali Ata ibn Abi Rabah. Satu hari, Ata ibn Abi Rabah ini sedang berceramah di saat musim haji. Datanglah seorang khalifah dari Baghdad, karena ketika itu yang menguasai kaum muslimin adalah Sulaiman ibn Abdul Malik khalifahnya. Bertandang dari Baghdad ingin melaksanakan haji bersama dua putranya. Ketika sampai di kota Mekah, maka dia melihat manusia berkerumun kepada Ata bin Abi Rabah meminta fatwa. Tentu sang khalifah sangat memuliakan Ata bin Abi Rabah. Maka dia meminta kepada Ata waktu untuk meminta fatwa, terutama soal manasik-manasik haji. Maka Sulaiman ibn Abdul Malik pun layaknya orang biasa. Tidak dibedakan mana seorang khalifah, mana seorang talabul ilmi. Itulah bedanya orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dengan orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, kan begitu. Maka dia pun belajar layaknya para talabul ilmi yang lainnya, dan tidak dibedakan mana khalifah mana tidak. Ketika selesai dia meminta fatwa soal manasik haji, kemudian dia melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Setelah itu dia panggil dua putranya, dua putra daripada Sulaiman ibn Abdul Malik. Kemudian dia mengatakan kepada putranya, kuma ya bunayya, kuma la ya bunayya, la tuqassiral ilma fa inni la ansadul lana bihadal abdil aswad. Dia mengatakan kepada anaknya, berdirilah wahai putraku, saya wasiatkan kepadamu, kata Sulaiman bin Abdul Malik sang khalifah kepada dua putranya, jangan remehkan ilmu pengetahuan, karena aku tidak pernah lupa bagaimana hinanya aku di hadapan orang yang hitam itu. Maksudnya Ata bin Abi Rabah. Aku tidak lupa bagaimana aku merasa terhina dengan dia. Seorang hamba sahaya, seorang yang berkulit hitam legam, pincang lagi, banyak cacatnya, kemudian buta di akhir hayatnya. Aku tidak pernah lupa bagaimana hinanya aku di hadapan dia. Lihat bagaimana ilmu itu memuliakan siapapun. Wasilatun ala kulli fadilah. Karena ilmulah yang mengangkat fadilah manusia. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebutkan dalam Sahih Muslim tentang kisah Nafi ibn Abdi Al-Haris radhiyallahu anhu. Nafi ibn Abdul Haris Al-Khuzai radhiyallahu anhu. Nafi adalah seorang yang di zaman Amirul Mukminin dipercaya oleh Umar untuk memerintah kota Mekah. Jadi dia gubernur Mekah. Satu hari Nafi ibn Abdi Al-Haris Al-Khuzai ini dia safar ke daerah yang disebut dengan Asfan.
dekat dengan kota Madinah. Di Asfan inilah tiba-tiba dia berpapasan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an, sang khalifah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an kemudian mengatakan, "Ya Nafi', kenapa kau tinggalkan Mekah? Kenapa kau tinggalkan Mekah?" Marah Umar bin Khattab radhiyallahu an, seorang pemimpin meninggalkan daerahnya, nanti tidak diurus daerahnya. Tetapi Nafi ibn Abdul Haris al-Khuzai mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, tugas di Mekah aku berikan kepada wakilku." Maka sang Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan, "Siapa wakilmu yang ada di sana?" Maka Nafi mengatakan, "Abdurrahman ibnu Abza." Umar tidak kenal siapa Abdurrahman ibn Abza ini. Sehingga Umar bertanya kepada Nafi ini, "Siapa Abdurrahman ibn Abza ini? Saya tidak kenal dia." Maka kemudian Nafi menjelaskan, "Dulu dia seorang hamba sahaya, kemudian ku merdekakan, kemudian ku jadikan wakilku di sana." Maka Umar mengatakan, "Ya Nafi, apa tidak ada orang merdeka? Kenapa mantan budak kau jadikan wakil di sana?" Maka Nafi memberikan pembelaan dan mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, walaupun Abdurrahman ibn Abza seorang budak, lakinnahu alimun bi kitabillah wa alimun bi faraidillah wa idza qadha bi adlin." Wahai Amirul Mukminin, memang Abdurrahman ibn Abza ini mantan budak, tapi dia pakarnya Quran. Dia alim dengan Al-Quran. Dia alim dengan ilmu faraid, ilmu waris. Bahkan kalau dia memutuskan sebuah perkara, maka dia mampu memutuskan dengan keadilan. Ya, karena orang yang alim dengan Al-Quran pasti akan berhukum dengan Quran. Tiba-tiba Umar merasa takjub dengan Abdurrahman ibn Abza, padahal tidak pernah lihat orangnya, hanya dengar ceritanya dari Nafi, dan dia yakin dan percaya dengan ucapan Nafi. Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sungguh benar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman wa yadha'al akharin." Sungguh Allah telah mengangkat sebagian kaum dengan Al-Quran, dan ada juga yang direndahkan dengan Al-Quran. Allah angkat sebagian manusia itu dengan Al-Quran, dengan ilmu pengetahuannya. Itulah yang kemudian dikatakan dalam Al-Quran sendiri, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian. Bahkan ada seorang yang bernama Abi Yusuf Al-Qadhi. Abi Yusuf Al-Qadhi ini seorang qadhi di zaman Khalifah Marwan. Jadi Harun Ar-Rasyid Affan, dia dijadikan qadhi oleh Harun Ar-Rasyid di Baghdad. Jadi Abi Yusuf ini ketika kecil dia bercerita sendiri. Dia mengatakan, "Lamma tuwfiya abi," ketika ayahku meninggal dunia, Ibrahim ibn Habib meninggal dunia ayahnya, "khallafani saghiran fi hijri ummi." Maka kemudian ayahku setelah meninggal, aku berada di pangkuan ibundaku. Dan ibundaku ini seorang buruh cuci pakaian. Ya, bahasa kitanya dia bekerja di laundry. Buruh cuci pakaian gitu. Berapalah gajinya? Lah, Abi Yusuf ini dia membantu ibunya. Membantu pekerjaan ibunya, di mana sekali pekerjaan hanya untuk sekali makan karena kondisinya miskin. Lah, Abi Yusuf ini tiba-tiba dicintakan dengan majelis ilmu. Dia suka dengan majelisnya Abu Hanifah, padahal masih kecil tuh. Jadi terkadang dia kabur dari pekerjaan ibunya, tidak membantu ibunya. Dia kabur, kemudian dia mengendap-endap di masjid Abu Hanifah, mendengarkan apa yang diucapkan Abu Hanifah, padahal masih kecil. Terkadang ibunya kemudian mencari-cari, cari ke sana kemari, rupanya dia sedang menguping pengajiannya Abu Hanifah. Ditarik bajunya, dibawa lagi ke tempat laundrynya, suruh kerja. Tetapi karena seringnya kemudian mendatangi halaqahnya Abu Hanifah, dan Abu Hanifah sangat bangga ada anak kecil kemudian sangat semangat belajar.
Maka kemudian Abu Hanifah mengatakan kepada ibundanya, kenapa kau larang anakmu untuk belajar? Maka ibunya mengatakan, engkau sudah merusak anakku, katanya. Subhanallah, orang belajar dianggap merusak. Itulah orang awam, ikhwan. Kemudian Abu Hanifah mengatakan, oke, berapa penghasilanmu dalam sehari? Maka ibu ini mengatakan sekian dan sekian. Bagaimana kalau seandainya anakmu biarkan belajar di halaqahku dan setiap hari aku berikan uang sebesar yang kau dapatkan tiap harinya? Enak kalau punya guru kayak gitu. Untuk enggak kerja tapi ditransfer duitnya. Lah akhirnya kemudian Abi Yusuf ini belajar kepada Abu Hanifah. Tetapi ibundanya mengatakan tidak mau. Anakku biar bekerja. Lah di sini Abu Hanifah mengucapkan satu kata-kata yang luar biasa di hadapan ibundanya. Apa kata-katanya? Dia mengatakan, ya ummah, da'uhu yata'allamal ilma. Huwa dha yata'allama aklal faluj biduhnil fustuq, kata dia. Wahai ummah, tahukah kamu putramu si Abi Yusuf ini, dia hadir di majlisku, dia sedang belajar untuk nanti memakan makanan yang disebut dengan faluj. Faluj itu makanan yang paling lezat, tidak dimakan kecuali khalifah. Ibunya tertawa, wahai Abu Hanifah, kau ini mengarang, melamun. Kami mencari makan saja susah, tiba-tiba kau mengatakan bahwa anakku akan memakan falujah, makanan dimakan sang khalifah. Tapi dengan berjalannya waktu, ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, Abu Hanifah pun terus mengajarkan Abi Yusuf ilmu pengetahuannya. Semua bidang diajarkan kepada Abi Yusuf, sehingga dialah satu-satunya murid Abu Hanifah yang mewarisi ilmunya Abu Hanifah, Abi Yusuf ini. Jadi murid Abu Hanifah yang paling cerdas itu Abi Yusuf, dan dialah guru daripada Imam Syafi'i, guru daripada Imam Malik. Imam Malik pernah belajar kepada dia ketika saat dia datang ke Mekah. Lah, Abi Yusuf ini setelah besar kemudian menjadi ulama. Khalifah Harun ar-Rasyid meminta kepada Abu Hanifah untuk dicarikan seorang ulama yang bisa menjadi qadhi di Baghdad. Akhirnya kemudian Abi Hanifah kan memilih di antara murid-muridnya yang cerdas siapa? Kan tidak sembarang dipilih. Tentu yang paling cerdas karena akan dijadikan qadhi, jadikan hakim agung. Maka Abu Hanifah memilih Abi Yusuf karena dia yang paling cerdas di antara murid-muridnya. Maka Abi Yusuf pun dikirim ke Baghdad, kemudian dinobatkan menjadi qadhi di zaman itu. Satu hari Abu Hanifah, Harun ar-Rasyid memanggil Abi Yusuf ini untuk bermajlis. Saat bermajlis itulah datang makanan-makanan lezat, salah satunya falujah, makanan yang tidak dimakan kecuali oleh para pejabat kerajaan saja. Kata Harun ar-Rasyid kepada Abi Yusuf, ya Abi Yusuf, makanlah makanan itu. Ketika Abi Yusuf melihat makanan itu, tiba-tiba dia tertawa lepas. Tentu Harun ar-Rasyid heran, orang suruh makan malah tertawa, kan begitu. Kemudian ditanya, kenapa engkau tertawa? Maka kata Abi Yusuf, sesungguhnya pada makanan ini ada kebaikan yang tidak mungkin kuceritakan, katanya. Kata Harun ar-Rasyid, bisakah ku ceritakan? Akhirnya kemudian Abi Yusuf pun menceritakan kepada Khalifah Harun ar-Rasyid dari awal sampai akhir, termasuk cerita ketika dia masih kecil. Abu Hanifah ngomong sama ibunya, biarkan anakmu belajar di sini, dia sedang mempelajari sebuah ilmu yang dengan ilmu itu dia akan makan makanan lezat, makanan yang tidak dimakan kecuali para khalifah. Sekarang aku makan makanan ini rupanya. Maka kata Harun ar-Rasyid, sungguh Abu Hanifah, dia tidak pernah memandang manusia dengan mata kepalanya, tapi dia memandang dengan mata akalnya. Dia tahu engkau orang, dia punya firasat kuat bahwa engkau akan menjadi orang, bahasanya. Itulah kecerdasan para ulama. Lah dari kisah-kisah ini, ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat manusia dengan ilmu pengetahuannya.
mengangkat Abdullah ibn Mubarak, mengangkat Abdurrahman ibn Abza, mengangkat siapa lagi? Seorang Abi Yusuf Al-Qadhi. Tidaklah Allah mengangkat mereka kecuali karena ilmu pengetahuannya. Maka ilmu itu mengangkat segalanya, dunianya dan akhiratnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya di sebuah lingkungan kalau masih ada ustaz, masih ada pendakwah, maka bersyukurlah lingkungan itu. Kenapa demikian? Karena rusaknya sebuah daerah ketika tidak ada orang alim di dalamnya. Rusaknya sebuah daerah itu ketika tidak ada orang alim di dalamnya, ketika tidak ada para talabatul ilmi. Karena ilmulah yang membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang ikhlas, mana yang tidak ikhlas, mana yang rusak, mana yang baik. Karena ilmu adalah ruhnya kehidupan. Dengan ilmu itulah hiduplah jiwa-jiwa manusia, hidup keluarga manusia, hidup masyarakat manusia. Tapi ketika ilmu lepas dari manusia, dari masyarakat manusia, apa yang terjadi? Dipastikan kerusakan di dalamnya. Makanya Rasul ketika menceritakan tentang alamat kiamat, tanda-tanda bahwa kiamat telah dekat, apa kata Nabi SAW? Wa yanshurul jahlu, ketika kejahilan merata, wa yarfa'ul ilmu, dan ilmu diangkat. Bagaimana cara diangkatnya ilmu? Nabi SAW bersabda, Inna Allaha la yaqbidul ilma intizan. Allah itu tidak mungkin mencabut ilmu begitu saja dari dada-dada manusia. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah itu ketika mengangkat ilmu itu dengan cara apa? Diwafatkan para ulama. Makanya kenapa Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman dari hadis Abi Darda, di antara redaksi hadisnya adalah mautul alim musibatun la tujbar wa sulmatun la tusad wa najmun tumis wa mautu qabilatin aisaru min mauti alimin. Kata Nabi SAW, meninggalnya seorang alim itu musibah yang tidak tergantikan. Kemudian kebocoran yang tidak mungkin ditembel laksana bintang yang padam cahayanya. Kalau seandainya satu kabilah meninggal semuanya, itu lebih ringan dibandingkan satu alim meninggal dunia. Karena sampai hari ini kita lihat bahwa setiap ada ulama meninggal, tidak ada penggantinya. Siapa yang menggantikan Imam Abu Hanifah? Tidak ada. Siapa yang menggantikan Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad? Tidak ada. Karena pengganti dalam bab ilmu syar'i ini biasanya tidak lebih alim dibandingkan pendahulunya. Lain dengan pemilik harta. Ada orang kaya meninggal, besok ada yang lebih kaya lagi hidup. Ada pejabat meninggal, besok sudah disiapkan para pejabatnya. Ada pemimpin meninggal, memang itu yang dikehendaki wakilnya biar dia naik jadi penggantinya. Tetapi seorang alim kalau meninggal susah untuk mendapatkan penggantinya. Ketika Syekh bin Bas meninggal, siapa yang menggantikan beliau? Syekh Ibn Utsaimin ketika meninggal, siapa yang menggantikan beliau? Syekh Albani ketika meninggal dunia, siapa yang menggantikan beliau? Tidak ada. Karena kita tahu bahwa yang namanya zaman itu pasti setelahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Makanya Rasul mengatakan dari riwayat Anas ibn Malik radhiyallahu an, sayati alaikum zaman walladzi ba'dahu syarrun minhu. Akan datang zamannya di mana setelahnya pasti lebih buruk daripada sebelumnya. Maka kematian seorang alim itu musibah yang tidak tergantikan. Maka kalau seandainya di sebuah tempat, di sebuah negeri masih ada orang-orang yang mau mengajarkan ilmu dan belajar ilmu, maka ini nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Makanya antum yang hadir di majelis ilmu jangan malas untuk hadir di majelis ilmu, karena dikhawatirkan ketika kemudian ilmu sudah mulai ditinggalkan, maka kiamat telah dekat kepada kita. Tetapi yang namanya ilmu itu kan tidak bisa diraih dengan angan-angan, ikhwan. Ilmu tidak bisa diraih karena
banyak tidur, malas, main-main, tidak bisa. Karena Yahya bin Abi Katsir mengatakan la yustata'ul ilmu birahatil jismi. Ilmu itu tidak mungkin diraih dengan istirahatnya badan. Artinya ilmu itu bisa diraih dengan lelah letihnya badan. Itu belajar dari melangkah kaki dari rumah ke sini kan mengorbankan waktu, ikhwan. Terkadang ngantuk-ngantuk datang. Terkadang kemudian sampai malam gitu ya. Kemudian di sela-sela waktu yang sempit tetap kemudian dia luangkan. Begitulah terkadang ilmu itu dicari. Makanya ada perkataan Imam Syafi'i yang bagus sekali. Kata Imam Syafi'i, la yutlabu hadzal ilm man yatlubuhu bitamalluni wa ghina nafsi. Tidak mungkin ilmu itu diraih oleh orang yang disebut dengan pembosan. Tamalul itu pembosan, bosanan. Kadang hadir, kadang tidak. Kayak puasa Daud kan itu. Kadang nampak, lebih banyak tidak nampaknya. Orang yang bosan. Karena ilmu ini memang ujian bagi kita, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ujian. Terkadang ada orang yang cinta dengan ilmu, terkadang ada orang yang bosan dengan ilmu. Waginan nafsi, ataupun jiwa merasa cukup. Sudah cukuplah, mungkin sebulan sekali tak apalah kan begitu. Dia tidak tahu bahwa setiap napas yang dikeluarkan dalam badan kita itu perlu ilmu, ikhwan. Makanya kenapa Imam Ahmad sampai mengatakan hajat kita kepada ilmu itu lebih dibandingkan hajat kita kepada makan dan minum. Kalau makan dan minum sehari 4-5 kali itu sudah kenyang tuh. Tapi hajat kita kepada ilmu itu ka'adadil anfas, kata dia, sebanyak nafas yang kita keluarkan. Sebab dari mulai tidur, kemudian kita tidur, kemudian bangun tidur, kemudian tidur kembali, itu kita berhajat dengan ilmu. Sebelum tidur ada doanya. Saat tidur juga harus kemana kita menggulingkan badan. Saat mimpi buruk harus apa yang harus dilakukan. Kemudian bangun tidur juga apa ada doanya, dan begitu seterusnya. Itu perlu ilmu pengetahuan. Makanya hitungan nafas kita setiap detiknya itu perlu pengetahuan. Dari sini kata Imam Syafi'i, tidak bisa ilmu itu diraih oleh pembosan atau orang yang merasa cukup jiwanya. Walakin akan tetapi kata beliau, man yatlubuhu bidzullatin nafsi wa dzikil aisi wa khidmatil ilmi. Tapi kata beliau, ilmu itu akan didapat dengan cara menuntutnya dengan menahan diri, sabar. Kalau tidak sabar, orang tidak bisa dapat ilmu, ikhwan. Orang kalau tidak sabar, tidak akan mungkin dapat ilmu. Kemudian juga merasa kesempitan hidupnya. Banyak para ulama itu yang mereka menghabiskan biaya, entah berapa biaya yang mereka keluarkan, yang penting dapat ilmu. Sampai sebagian ulama itu ada yang merobohkan tiang rumahnya dijual hanya untuk menuntut ilmu. Dan juga kata Imam Syafi'i, wa khidmatil ilmi, dan berkhidmat untuk ilmu. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Abu Amr ibn As-Salah Abu Amr bin As-Salah menceritakan tentang biografi Imam Muslim. Jadi di antara meninggalnya Imam Muslim, ma'ruf Imam Muslim, kita sering membaca hadis rawahu Muslim, rawahul Bukhari kan begitu. Apa kata beliau? Wa kana li mautihi sababun gharibun nasya'an umratin fiqriyatin ilmiyatin. Jadi Abu Amr ibn Salah ini menceritakan tentang biografi Imam Muslim, tentang sebab wafatnya Imam Muslim. Kata beliau, adalah sesuatu yang sangat aneh bagiku. Karena sebab wafatnya Imam Muslim ditimbulkan karena kepedihan, kesusahan hidup di dalam menuntut ilmu. Jadi Imam Muslim ini meninggal sebabnya karena keletihan belajar. Itu maksudnya. Karena capek, lelah, letih membaca, mutalaah, mengajar dan begitu seterusnya. Akhirnya lelah, letih, sakit, kemudian meninggal. Meninggal karena lelah menuntut ilmu. Makanya kata Abu Amr ibn Salah, dia mengatakan, wa kana li mautihi sababun gharib. Sebab kematiannya, kata beliau, aneh bagiku katanya. Kok bisa orang meninggal karena kelelahan menuntut ilmu? Ya, kalau kita kan meninggal karena banyak makan, kelelahan makan, akhirnya banyak penyakit, kolesterolnya, darah tingginya, akhirnya mati pula.
Jadi lihat para ulama sampai seperti itu. Bahkan Yahya Abu Zakaria berkata, ya. Wa dzukira li ammi Ubaidillah, pamanku Ubaidillah diceritakan kepadaku. Qala qafaltu min Khurasan wa ma'i ishruna waqran minal kutub. Aku kembali dari Khurasan dan aku membawa 20 beban berat yang berisikan kitab-kitab di pundakku, katanya. Jadi dulu para ulama itu membawa kitab dari mana-mana untuk belajar. Sekarang kan sudah ada handphone nih, enak kan, ditenteng semua di situ ada. Kalau di zaman dulu saya masih ingat, kalau belum, jangankan di zaman dulu, saya masih belum ada handphone saja. Rata-rata kan ustaz-ustaz kan bawa kitab nenteng kemana-mana kan itu. Kadang-kadang duduk di perpustakaan, kitabnya udah kayak berserak di mana-mana. Sekarang tidak ada. Di sini udah ada handphone, klik saja keluar semua. Kan gitu. Lah Allah sudah mudahkan padahal dengan komunikasi seperti ini kan. Tapi justru terkadang Allah mudahkan dengan adanya handphone, dengan adanya internet, bukan digunakan disibukkan untuk belajar, tapi disibukkan untuk yang lainnya kan. Justru kerusakannya jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. Harusnya dimudahkan menuntut ilmu itu. Tidak seperti ulama dulu yang kesana kemari mencari hadis, sudahlah letih sampai ada yang mati berjalan. Kadang-kadang saking asiknya mutalaah kemudian ketabrak unta. Ya, zaman dulu kan ada seperti itu. Sampai ada orang ketabrak loh ya, ketabrak unta gara-gara membaca lengah dia. Nah, sekarang tidak, ketabrak mobil tuh gara-gara main handphone, nelpon sana sini kan. Matinya sul khatimah gitu. Nah ini kata beliau, kata Yahya Abu Zakaria, pamanku Ubaidillah menceritakan kepada aku ketika aku kembali dari Khurasan bersamaku 20 beban berat yang berisikan kitab-kitab, katanya. Saking lelahnya dia mengatakan, fanazaltu inda hadzal bir. Aku pun singgah di sebuah sumur. Kenapa? Iqtidaan bil walid. Karena aku lakukan mencontoh ayahku. Jadi intinya bahwa ilmu itu tidak bisa diraih kecuali dengan lelahnya badan. Maka kalau seandainya mungkin antum kecapean karena bekerja kemudian meluangkan waktu untuk belajar, ketahuilah bahwa beban berat saat menuntut ilmu itu semua akan ada balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an kita tahu bahwa saking pentingnya ilmu. Sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an, "Wan nun wal qalami wa ma yasturun." Nun wal qalami wa ma yasturun. Lihat bagaimana Allah jadikan sumpah qalam dan apa yang ditulisnya. Dan kita tahu bahwa qalam itu wasilah ilmu. Ulama tafsir mengatakan tidaklah Allah bersumpah dengan qalam, melainkan karena adanya kemuliaan dengan ilmu, sehingga Allah jadikan sumpah dalam Quran. Bahkan Allah jadikan kebaikan seseorang itu karena ilmu pengetahuannya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada seseorang, seseorang itu mendapatkan kebaikan, itu tidak lain karena pengetahuan yang dicarinya. Di situ Nabi mengatakan, man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, pasti Allah cerdaskan dalam agamanya. Karena tidak ada orang yang mampu untuk memahami tentang tauhid keesaan Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya kecuali mereka para penuntut ilmu. Dari sini Allah katakan, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah dan para malaikatnya serta orang-orang yang berilmu, mereka mampu bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Lihat bagaimana Allah jadikan syarat tauhid itu adalah ilmu. Karena orang tidak mungkin bertauhid tanpa ilmu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan banyak dalil yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, maka tetaplah istiqamah. Kemudian kalau kita sudah mendapatkan sebagian daripada ilmu, maka dakwahkan kepada orang lain. Karena Allah mengatakan Rasul mengatakan man dalla ala khairin
kafaili. Siapapun yang mengajak manusia kepada kebaikan, antum mengajak kawan untuk hadir di majelis ilmu, tetangga antum kompori untuk datang ke majelis ilmu, maka antum akan dapat pahala kalau dia berhasil antum bawa pahala yang Allah berikan kepadanya. Antum bisa mengambil pahalanya tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun, dan itu bagian daripada multi level pahala. Semakin banyak antum ajak untuk hadir di majelis ilmu, maka semakin banyak pahala yang akan kita dapat. Wallahu alam. Dan lebih daripada itu, bahwa tidak ada jalan yang mudah mengantarkan kita ke dalam sorga melebihi daripada ilmu. Sebenarnya ulama mengatakan, ilmu apa saja kalau dicari karena Allah dan untuk memperjuangkan Islam, ilmu apa saja, mau ilmu kedokteran, mau ilmu farmasi, mau ilmu bangunan, atau ilmu apa saja, sebutkan ilmu pengetahuan apa saja, kalau dicari karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk memperjuangkan Islam, maka masuk pada kemuliaan ilmu. Tentu yang lebih khusus adalah mempelajari ilmu syar'i. Yang lebih khusus gitu yang mempelajari ilmu syar'i. Tetapi semua ilmu kalau dicari karena Allah kemudian memperjuangkan Islam, maka ilmu itu akan bermanfaat bagi hidupnya. Tapi kalau dicarinya karena dunia atau popularitas, maka tidak akan sampai kepada kematiannya. Karena kita tahu bahwa pengaruh ilmu itu bukan hanya di dunia saja, akan dibawa ke dalam kuburnya. Idza matal insan in qata amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Apabila seorang manusia meninggal, tidak ada yang dibawa kecuali 3 perkara: sedekah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh. Maka sekali lagi saya nasihatkan, jangan bosan hadir di majelis ilmu. Karena dimuliakan Adam dari para malaikat itu karena ilmunya. Bahkan binatang-binatang sekalipun, ada sebagian mereka dimuliakan dari binatang yang lain itu karena ilmu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang anjing buruan dalam Al-Quran surah Al-Maidah, apa yang ditangkap oleh anjing buruan itu halal dimakan setelah kita mengucap kalimat bismillah. Padahal anjing itu najis, liurnya juga najis, tetapi buruannya halal. Kenapa? Karena Allah khususkan anjing ini memiliki pengetahuan. Tapi kalau anjing tidak memiliki pengetahuan, tidak diajarkan, tiba-tiba menangkap buruan kemudian kita makan, haram. Tapi kalau anjing ini kita latih sampai dia memiliki pengetahuan, kita suruh duduk, kita suruh berdiri, kita suruh kejar, kita suruh tangkap, terkam, dan kita lepaskan dengan bacaan basmalah, halal buruannya. Tapi kalau anjing liar nangkap buruan kemudian antum ambil buruannya kemudian antum makan, haram. Kenapa? Karena yang satu punya pengetahuan, yang satu tidak. Ya. Tapi kalau anjing suruh berdiri dia duduk, suruh duduk, dia lari, suruh lari, dia nerkam, itu anjing bodoh namanya, anjing bego tuh. Itu tangkapannya tidak halal. Ya. Tapi kalau dia terlatih, maka lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan antar binatang saja, diistimewakan binatang-binatang buas atau binatang-binatang najis sekalipun, kalau diberikan pengetahuan maka buruannya menjadi halal. Itu menunjukkan tentang kemuliaan ilmu sampai kepada binatang. Inilah diantara kemuliaan ilmu yang disebutkan para ulama. Wallahu alam. Mungkin ini yang bisa sampaikan, dan insyaallah mungkin mulai minggu depan kita mulai kajian kita tafsir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.